Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 10 September 2023. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Dito. Dalam Injil pada hari ini kan dikisahkan bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang berbuat kesalahan, tegurlah dia. Jika dia tidak mendengarkan, panggillah 1 atau 2 orang lagi untuk menegurnya. Jika tidak mendengarkannya lagi, panggil lagi lebih banyak orang untuk menegurnya. Jika tidak mendengarnya, berarti kita anggap sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Dan zaman dulu dan zaman sekarang kan beda Romo. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara kita di zaman sekarang ini untuk menegur dan mengembalikan orang-orang yang berbuat kesalahan pada jalan yang benar. Oke. Selamat pagi Dito dan para filsawan. Masalah tegur menegur ini adalah masalah kita. Ya. Dito punya pengalaman enggak? Punya Romo. Temanmu salah misalnya nyontek. Ya. Berani enggak tegur? Sekarang berani tegur sih, tapi lembut Romo. Ya. Kalau gurumu salah, berani tegur enggak? Berani Romo. Berani. Ya. Mudah toh, tadi dikatakan dengan lembut. Ya. Nah persoalannya bisa mungkin 60% sukses, 40% gagal. Ya. Kenapa ya? Kenapa? Kok ada 40% gagal? Menurut pandanganmu? Kalau menurut saya sendiri, tergantung pribadinya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal dunia pendidikan ya, ketika kamu masih ke anak-anak, orang tua menegur mudah. Kenapa? Anak belajar. Tapi nanti kalau kamu sudah jadi pastor,
Apa yang terjadi dengan dirinya? Ada perubahan. Dengan pikirannya begini, alah kamu. Karena kedudukannya sama dengan saya. Kok gaya tegur-tegur. Ya? Jadi ada penolakan. Tidak gampang. Maka Yesus memberikan tahapan-tahapan dalam Menegur. Pertama apa dulu? 4 mata. Pertama 4 mata. 4 mata. Nah sekarang persoalannya begini. Kalau kamu melihat salah tindak dari yang bersangkutan mudah. Tapi kalau engkau dilaporkan, apa yang harus kamu buat? Kamu harus cek, cross check, recheck. Jangan sampai kamu dibully oleh si informan itu. Tidak gampang. Gampang kalau kamu jadi eyewitness yang melihat. Langsung menegur dengan catatan supaya nama baiknya tidak hancur. Seperti itu, teguran itu. Tetapi tidak semua orang bisa berpikir positif. Ya. Orang tua pun mengalami kesulitan. Ketika mereka masih anak-anak, tidak apa-apa. Gampang. Tapi ketika anak sudah masuk remaja, mulai terjadi adu argumen. Ya. Apalagi sudah mahasiswa, sudah bekerja, sudah tua, lebih dewasa lah. Orang tua mulai tua, apalagi kalau anaknya sudah support orang tua. Tidak gampang. Ya. Tetapi inilah masalah kita, karena itu Yesus membahas masalah kita itu dengan tahapan-tahapan yang tadi diuraikan dalam Injil. 4 mata dulu, kemudian ada saksi, supaya saksi itu mendengar. Ya. Sebagai mediator. Ya. Kalau tidak mau juga ya sudah diumumkan. Kalau pada zaman kita sekarang kerana hukum. Ya. Kalau 2-3 orang sudah tidak bisa bersama-sama dalam urusan nilai kehidupan bisa kerana hukum. Misalnya kita di Indonesia ada undang-undang ITE. Misalnya ujaran kebencian. Ya. Karena itu hati-hati sekarang pada zaman modern ini. Orang salah menulis dalam IG, dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube. Ada tatanan moral yang menggantung di sana. Orang tidak bisa enaknya. Ya, dulu para pastor yang suka marah di gereja, setelah live streaming dia tidak berani marah lagi. Ya, kenapa? Jadi pemirsanya begitu banyak, orang bisa langsung bereaksi. Maka Yesus sebetulnya hari ini mengajarkan kepada kita agar kita bertindak bijaksana juga dalam hal tegur menegur dengan dasar cinta kasih. Karena pada zaman sekarang orang bisa langsung tawuran, langsung tonjok-tonjokan. Jadi moralitasnya, etiketnya berbeda. Karena itu sebaiknya menegur itu pada tempatnya. Ya. Mempunyai data objektif dulu, mempunyai kemauan positif. Lalu orang yang bersangkutan pun juga ingin belajar. Dan mereparasi apa yang dilakukan, karena itu merupakan apa? Menyangkut nama baik. Kamu sebagai seminaris juga harus hati-hati, misalnya punya pacar di sana, di sini, di sana, di sini. Apalagi kalau misalnya ada yang melaporkan, aduh ada hasilnya begini, ya itu merusak toh. Karena itu marilah kita dalam konteks Injil pada hari ini berhati-hati dengan diri kita sendiri untuk bertindak, berkata-kata. Ya, maka kita harus betul-betul menjadi orang yang bijaksana agar kehadiran kita membawa terang, bukan membawa kegelapan. Ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.